Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Hanggara. Di video kali ini saya akan membuat lapangan sepak bola. Pertama, mari kita hilangkan dulu. Oke, kemudian Shift A, Mesh, dan Plan. Kemudian kita akan mengatur ukuran dari lapangan yang akan kita buat. Scale X sebanyak 20 dan Y sebanyak 10. Kemudian ke mode tab untuk membagi bagian dari lapangannya. Kemudian Ctrl R dan dibagi sebanyak 8 bagian. Oke, cukup. Kemudian ke face select secara kelang untuk diberikan warna yang berbeda. Kemudian ke mode material, new, plus new lagi. Kita beri warna hijau gelap. Tentunya hijau gelap. Kemudian sense. Kira-kira seperti ini. Kemudian sisanya kita akan memberikan warna hijau terang. Sebelumnya plus dulu, new. Kemudian beri warna hijau terang. Warna 0,3. Ya, habis itu sense. Oke. Kemudian kita akan membuat garis putih pada lapangannya dengan cara Shift E. Balik dulu ke mode objek. Shift E, ke plan lagi. Kita akan memberikan dia 0,1, 0,2. Kemudian kita akan men-scale X sebanyak 0,2 dan Y-nya sebanyak 10. Kemudian kita akan duplikat dengan cara Shift D. Kemudian kita akan memberikan dia lokasi sebanyak 19,8. Kemudian kita Shift D lagi. Kemudian kita letakkan di posisi Yap. Kemudian kita Shift D lagi. Kita rotate ke arah Z sebanyak 90 derajat. Kemudian kita besarkan dia menjadi 20. Dan lokasinya itu jadi 9,8. Kita Shift D lagi dan kita letakkan di minus 9,8. Kemudian kita klik Shift D lagi untuk menduplikat. Kemudian kita akan meletakkannya di 17. Nah, kita scale Y sebanyak ini kita 4. Kemudian kita Shift D lagi. Kita kecilkan dia menjadi, kita rotate 90. Lebih kurang. Kita atur sedemikian rupa ya. Oke, sudah menjadi. Kemudian kita akan membuat petak yang satunya lagi dengan cara Shift D lagi, kita duplikat dia di bagian 14. Kemudian kita scale Y menjadi 6. Kemudian kita Ctrl Z, Shift D lagi. Kemudian kita ubah ukurannya menjadi 3. Kita rotate. Oke. Plus 17. Oke.
Silakan atur ini sesuai dengan selera. Oke, sudah jadi. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat bagian tengahnya dengan cara Shift A, Mesh, dan kita pilih torus. Kemudian kita atur dulu letaknya. Kemudian kita perbesar dia sesuai dengan standarnya 1,5 aja. Kita buat di sini 1,5. Oke. Scale Z. Oke. Kemudian ke menu tab. Nah, kita akan menipiskan dia dengan cara klik ini, kemudian Alt, tekan garis pinggirnya. Oke, kemudian X face. Lanjutkan langkah itu seterusnya. Kira-kira segini sudah cukup. Balik lagi ke menu objek. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Kemudian kita akan membuat lingkaran yang berada di sini dengan cara ini kita duplikat dulu. Kemudian ke mode edit lagi dengan cara klik tape. Kemudian kita akan menghilangkan ini separuhnya. Cara blok. Oke. Blok lagi. Kemudian X dan face. Masih ada yang tersisa, kita apain lagi. Kita X dan face. Sudah hilang, sudah setengah. Kemudian ke mode tab lagi. Kemudian kita akan atur posisinya. Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat lingkaran tenangan pojok. Oke, sudah jadi. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat gawang. Oke, kira seperti ini. Kemudian kita duplikat semuanya. Langkah selanjutnya kita akan membuat jaringnya. Oke. Nah, langkahnya adalah kita ke edit mode dulu, kemudian kita akan bagi dia dengan cara Ctrl R sebanyak 8. Oke. Oke. Kemudian kita face select and then
kita select ini semua. Oke, klik X dan face. Nah, langkah selanjutnya adalah kita add modifier, pilihlah wireframe. Nah, kita akan meningkatkan ketebalannya menjadi 0,05. Oke, kemudian kita akan merotasikannya 180 derajat. Oke, gawang sudah jadi. Kemudian kita ini akan duplikatkan. Oke, ke bagian sana. Dan kita akan rotate ini menjadi 0 derajat. Oke, seperti itu penampakannya. Terus, kita akan men-scale lagi bagian lapangannya ya. Jadi 20,3 dan 13,3. 13. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat bendera. Untuk benderanya kita akan membuatnya dengan Shift E, Plan, ya. Kemudian kita rotasikan ke arah X derajat. Oke, kemudian kita akan mengaturnya scale X-nya itu 3. Oke, kira-kira segini. Kemudian kita akan ke menu Edit, tab. Kemudian kita akan baginya menjadi 4 bagian. Oke, dan ya. Kemudian kita ke face select, kemudian kita select 2 bagian ini. Material properties, new, plus ini lagi. Kita akan memberinya warna merah. Oke. Sense. Oke. Nah, bendera ini kita akan membuat dia berkibar dengan cara ke vertex, select, kemudian kita akan select bagian ujungnya. Kemudian kita ke object data properties, vertex groupnya kita pluskan, dan kita assign. Kemudian kita ke physics properties, kita pilih cloud. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kan ketika di play kan masih ada kata-katanya. Dengan kita akan menghilangkannya dengan cara klik kanan, shade smooth. Nah, seperti itu. Oke, sudah jadi. Kemudian kita akan membuat seolah-olah bendera ini berkibar dengan cara Shift E, Forge, dan kita akan tambah Wind. Kemudian kita akan letakkan windnya di sini. Kita rotasikan dia ke arah Y 90. Nah, kemudian kita akan meletakkan posisinya seperti sini. Kita akan scale X, scale Z maksudnya. Oke. Nah, kita akan mengatur kekuatan anginnya sebesar 100. Oke. Noise mode-nya kita kasih 10. Oke. Mari kita play. Kira-kira akan seperti ini di animasinya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tiangnya. Oke, sekarang kita akan meletakkan benderanya di pinggir sebelah kiri.
Kemudian kita akan membuat bola. Kali ini dalam membuat bola dengan cara Shift E, kita pilih mesh dan kita pilih icosphere. Kemudian kita akan mengaturnya sebanyak 3. Nah, kemudian kita ke edit mode, kita akan men-select segi limanya untuk diberikan warna hitam. Oke, kemudian kita ke material, kemudian new, plus, lagi, kita akan memberikan warna hitam. Oke, signs, dan yap, sudah jadi. Tapi sebelum itu, kita ke add modifier, ke subdivision surface, dan kita akan membuat dia 3 dan 3. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini kira-kira penampilannya. Kemudian kita akan scale dia menjadi sebesar 0,2 dan 0,2. Oke, kira-kira segini untuk ukuran bolanya. Kemudian kita akan meletakkannya di sebelah sini. Tapi sebelum itu, kita akan membuat titik penaltinya. Oke, kira-kira segini titik penaltinya, dan kita akan meletakkannya di sini. Oke, di sebelah situ. Ups, kenapa tenggelam? Oke, dan ini juga kenapa tenggelam? Oke, sudah jadi. Nah, untuk sekarang kita akan menganimasikan bola yang ini masuk ke gawang dengan cara kita aturannya dari 0 dan start dari 0. Kemudian ini sebanyak 150. Oke, kemudian kita akan menggerakkannya. Pertama kita letakkan di lokasi. Kemudian kita akan beralih ke frame 20, di mana posisi bolanya itu berada di 16. Kemudian kita klik tekan I, kemudian untuk bagian untuk dia bergerak, kita akan merotasikannya sebanyak 120 derajat. Oke, kita klik I. Oke, mari kita lihat perubahannya. Oh ya, ininya, ya ampun, ininya 0 ya. Dan yep, dah, mari kita lihat. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian ke bola yang satunya ini,
Kita akan buat dia melayang. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat satu bendera lagi, yaitu bendera Malaysia. Nah, dengan cara tiangnya ini tentu saja kita akan duplikat dengan Shift D. Jadi kita akan letakkan di bagian seberang. Kemudian kita akan membuat plan lagi, Shift E, Mesh, Plan. Kemudian kita atur dia ke sumbu X 90 derajat. Kemudian scale Z 3. Oke, kemudian masuk ke edit mode dan dengan cara menekan tab. Kemudian kita akan membagi menjadi beberapa bagian dengan cara Ctrl R menjadi 4 bagian. Oke, dan Ctrl R lagi ke 4 bagian. Nah, kemudian kita akan ke mode vertex, kita pilih vertexnya. Nah, kemudian kita ke object data properties, vertex sebelumnya kita plus dan kita assign. Kemudian kita kembali ke object mode. Nah, kita akan membuat bendera Malaysia dengan cara kita ke material properties, kemudian kita klik new, kemudian kita klik ini bagian base color, kita ganti menjadi image texture. Nah, kemudian kita open. Nah, kita cari dokumen bendera dari Malaysia itu. Nah, nah kemudian kita ke bagian shading. Nah, kita akan menggelapkan sedikit bendera dari Malaysia ini dengan cara kita klik Shift A di sini, kemudian kita search bright contrast. Nah, kemudian kita taruh di sini. Nah, kita akan membuat brightnya itu sebanyak 0,2 dan kontrasnya itu sebanyak 0,7. Nah, seperti ini benderanya. Kemudian kita balik lagi ke layout. Nah, kita akan memberikan efek kain, physical properties dan cloth. Kemudian kita ke bagian shape, pin dan group. Oke, kemudian ke bagian compression menjadi 0,3. 0,3. Oke. Coba kita play dulu. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, kita akan menghilangkan efek kotaknya dengan cara klik kanan dan shade semua. Oke. Kemudian kita akan meletakkan benderanya di sebelah sini. Oke, kira kayak gini. Kemudian kita akan memberikan efek angin dengan cara Shift A,
forge file dan win. Kemudian kita akan memindahkannya di sebelah sini. Ups, salah. Oke, kita akan scale Z. Oke, kita akan dekatkan dia ke benderanya. Oke, kita akan memberikan efek anginnya sebesar 150. Oke, mari kita play. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan menaruh kamera dengan cara Shift A, kamera. Oke, kita akan mengatur letak kameranya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan memberikan cahaya dengan cara Shift A, berikan light dan point. Kemudian kita akan menaruhnya di 15 meter di atas ini. Oke, kemudian kita ke bagian light-nya, kemudian kita pilih area. Nah, untuk shape-nya kita pilih disk. Nah, untuk power-nya kita akan meningkatkan menjadi 10.000. Oke, kemudian kita akan merotasikan ini menjadi 315. Oke, ini tentu saja letaknya berada di bagian sini. Oke. Oke, kemudian kita duplikat ini dan kita akan merubah lokasinya di sebelah sini dan kita akan mengubah rotasinya juga. Oke. Oke, kira-kira seperti ini jadinya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.